Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk video kali ini masih di seri turunan, di mana saya akan fokus pada aturan rantai. Nah, sebenarnya aturan rantai ini sudah pernah saya singgung pada video sebelumnya. Aturan rantai berlaku jika di sini ada suatu fungsi Y sama dengan FU, di mana U-nya sendiri merupakan sebuah fungsi yang memuat variabel X. Nah, sehingga turunan Y terhadap X adalah melalui turunan Y terhadap U terlebih dahulu. Jadi, DY per DU dikali dengan DU per DY. Jadi, di sini ada dua kali turunan. Nah, turunan yang seperti inilah yang disebut dengan turunan rantai. Nah, untuk turunan rantai sendiri, ini merupakan turunan rantai yang masih paling sederhana. Oke, contoh yang pertama. Di sini ada Y sama dengan cos 2X. Nah, variabel di sini, variabel dari fungsi cos, yaitu 2X. Nah, di mana 2X ini merupakan suatu fungsi juga. Jadi, Gx-nya di sini adalah 2X. Oke, kalau kita tuliskan sesuai dengan definisi, maka kita tuliskan Y sama dengan FU, yaitu cos U. Nah, sedangkan DY per DU-nya adalah turunan cos, yaitu min sin. Jadi min sin U. U-nya sendiri adalah 2X. Nah, kalau kita turunkan DU dx, maka hasilnya adalah 2. Oke. Kita punya di sini DY DU-nya sama dengan min sin U, kemudian DU dx sama dengan 2. Jadi sesuai dengan rumus ini, maka kita masukkan DY per dx sama dengan DY DU dikali DU dx. Di mana DY DU-nya adalah min sin U, DU dx-nya adalah 2. Jadi min sin U dikali 2. Nah, ketika sudah seperti ini, kita ubah U-nya menjadi fungsi asal. Nah, di sini fungsi asalnya adalah U sama dengan 2X. Jadi min sin 2X dikali 2, yaitu min 2 sin 2X. Oke. Aturan rantai derivatif yang diperluas. Nah, jadi di sini untuk aturan rantai bisa terjadi beberapa kali turunan. Jadi tergantung dari kompleksitas fungsi yang memuat fungsi X, fungsi variabel yang akan kita turunkan. Jadi di sini untuk mencapai X harus melalui beberapa tahap turunan. Oke, langsung kita ke contoh aja. Untuk Y sama dengan sin kuadrat X kuadrat min X. Oke. Nah, di sini U-nya adalah sin kuadrat. Ya. U-nya adalah berupa fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadratnya di sini adalah sin. Jadi Y sama dengan U kuadrat. Sehingga turunannya adalah 2U. Kemudian, selain kuadrat, di sini ada fungsi sinus. Jadi kita misalkan U sama dengan sin U1. Turunan dari sin U1 adalah cos U1. Kemudian yang terakhir adalah fungsi yang paling dalam, yaitu X kuadrat min X U1. U1 adalah X kuadrat min X, sehingga turunannya terhadap X adalah 2X min 1. Nah, karena di sini ada 3 fungsi yang berbeda, maka turunannya dy dx sama dengan dy du dikali du du1, kemudian du1 dx. Oke, du-nya adalah 2u, du1 adalah cos u1, dan du1 dx adalah 2x min 1. Nah, u dan U1 kita kembalikan ke bentuk asalnya. Di sini U-nya adalah sin. Ya, fungsi sin U1. Kemudian U1-nya sendiri di sini adalah X kuadrat min X.
Jadi di sini U1-nya adalah X kuadrat min X ya. Cos U1. Keliru ya ini. Cos kuadrat min X. Kemudian di sini sin U-nya U1, sin U1. U1-nya juga X kuadrat min X. Sin kuadrat min X, jadi hasilnya adalah 2 sin X kuadrat min X dikali cos X kuadrat min X dikali 2X min 1. Sehingga di sini yang tidak memuat sin cos kita taruh depan, 2 dikali 2X min 1 sin X kuadrat min X cos kuadrat min X kuadrat min X. Jadi ini hasil akhirnya. Contoh selanjutnya. Nah, di sini ada bentuk sinus kuadrat, cos kuadrat, dan X kuadrat. Nah, jadi di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah bentuknya U kuadrat. Nah, fungsi yang paling depan berupa fungsi kuadrat. Nah, kita misalkan ini adalah U kuadrat. Oke, masuk lagi ke dalam. Di sini ada fungsi kuadrat lagi. Berarti kita misalkan lagi bahwa di sini ada U2 kuadrat. Nah, masuk ke dalamnya lagi ada X kuadrat. Berarti U3-nya adalah X kuadrat. Sementara bentuk sinus dan kosinus ini juga merupakan fungsi yang berbeda, yaitu sin U1 dan cos U3. Oke, kita mulai dari yang pertama. Y sama dengan U kuadrat. U kuadrat maka turunannya adalah 2U. U-nya di sini berupa bentuk sinus. Jadi yang di dalamnya kuadrat ini berupa bentuk sinus. U1. Nah, maka U1 adalah yang ada di dalamnya sinus. Ini U1. Kemudian U1-nya sendiri berupa bentuk kuadrat. Jadi U1 sama dengan U2 kuadrat. Turunannya adalah 2U2. Oke. U2 sendiri dia berupa bentuk kosinus. Jadi U2 di sini berupa cos U3. Nah, turunan dari cos adalah min sin. Jadi turunannya adalah min sin U3. Kemudian yang terakhir ada paling dalam, ini adalah U3. U3-nya adalah X kuadrat, sehingga turunannya adalah 2X. Oke, menurut aturan rantai, kita urutkan dari urutan yang paling depan. Jadi, dy dx sama dengan dy du dikali dengan du du1 dikali dengan du1 du2 kemudian dikali dengan du2 du3 dikali dengan du3 dx. Jadi harus berakhir di dx. Nah, kan nanti hasilnya adalah dy dx. dy du adalah 2u, du1 adalah cos u1, du1 du2 min 2u2 min sin u3 dikali 2x. Oke. Kemudian kita masukkan nilai dari masing-masing variabel ini. Kita mulai dari u, berarti 2. U-nya di sini adalah sin u1, berarti 2 sin U1 sendiri adalah U kuadrat, U2 kuadrat. U2 kuadratnya adalah cos U3. U3-nya adalah X kuadrat. Berarti di sini adalah cos X kuadrat. Cos kuadrat X kuadrat. Dikali sama 2 U2. Oke.
U2-nya di sini adalah cos U3. Berarti cos 3-nya adalah X kuadrat. Dikali dengan min sin U3. Sin U3. Berarti sin U3-nya adalah X kuadrat. Kemudian dikali dengan 2X. Nah, sehingga hasilnya adalah minusnya kita taruh depan, jadi min 8X sin cos kuadrat X kuadrat dikali dengan cos X kuadrat sin X kuadrat. Nah, ini hasil dari turunan DY terhadap X.